Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Putri dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pengendalian integritas, pemrosesan dan ketersediaan. Sebelum kami presentasi ada baiknya kami mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nerinta Putri dan teman-teman saya M. Valen Oktaryandi, Yesi Intan Febriani, Kelvin Dwi Amanda, dan Muhammad Zaki Abdurrahman. Pada bab ini integritas pemrosesan itu ada prinsip integritas dari trust service framework menyatakan bahwa sebuah sistem yang dapat dikendalikan adalah sistem yang menghasilkan informasi akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Pada aplikasi integritas untuk integritas pemrosesan ada ancaman risiko. Yang pertama itu adalah input. Input di sini ialah rasa sampah masuk dan sampah keluar, menunjukkan pentingnya pengendalian input. Jika data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem tidak akurat, tidak lengkap atau tidak valid, maka outputnya juga akan demikian. Akibatnya hanya personel yang berwenang untuk bertindak di dalam otoritasnya yang harus mempersiapkan dokumen sumber. Selain itu, bentuk desain, pembatalan, dan penyimpanan dokumen sumber serta pengendalian entry data secara otomatis diperlukan untuk memverifikasi validalitas data input. Pada bentuk desain di ini, dokumen sumber dan bentuk lainnya yaitu harus didesain untuk minimalkan kemungkinan kesalahan dan kelalaian. Bentuk sumber sebelum penomoran atau numbering secara berurutan dan menggunakan dokumen round. Pada pemrosesan, pengendalian ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa data diproses dengan benar. Pengendalian pemrosesan yang penting mencakup kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pencocokan data, yang kedua ada label file, yang ketiga ada perhitungan ulang total batch, yang keempat ada pengujian saldo. Dan pada pengendalian output, ngecekkan yang hati-hati terhadap output, sistem memberikan pengendalian tambahan atas integritas pemrosesan. Penggunaan lab tidak akurat, pengungkapan dan diotorisasi informasi sensitif, kehilangan, perubahan, atau pengungkapan informasi. Pada pengendalian output, yang penting itu meliputi yang pertama ada pemeriksaan penggunaan terhadap output. Ini para pengguna harus dengan cermat memeriksa output sistem untuk memverifikasi bahwa outputnya masuk akal, lengkap, dan pengguna adalah penerima yang dituju. Yang kedua ada prosedur rekonsiliasi secara periodik. Seluruh transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus direkonsiliasi untuk laporan pengendalian, laporan status atau perubahan file, atau mekanisme pengendalian lainnya. Yang ketiga ada rekonsiliasi data eksternal. Total database harus direkonsiliasi secara periodik dengan data yang dikelola di luar sistem. Yang keempat ada pengendalian transmisi data, atau organisasi juga harus mengimplementasikan pengendalian yang didesain untuk meminimalisasikan resiko kesalahan transmisi data. Next. Pada pengendalian ini selanjutnya akan dibacakan oleh. Pengendalian input terbagi menjadi 3, yaitu pertama adalah bentuk desain, dokumen sumber, dan bentuk lainnya desain untuk menimbulkan kemungkinan kesalahan dan kelainan. Yang kedua adalah pembelian dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan sehingga mereka tidak dapat dengan sengaja atau secara tidak jujur dimasukkan ulang ke dalam sistem. Yang terakhir adalah pengendalian entry data.
Pengendalian entry data terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah pengecekan field, kedua pengecekan tanda, 3 pengecekan batas, 4 pengecekan jangkauan, kelima pengecekan ukuran, keenam pengecekan kelengkapan, ketujuh adalah pengecekan validitas, kedelapan adalah tes kewajaran, kesembilan adalah nomor ID resmi. Untuk pengendalian tambahan entry data pemersauan batch, ada pemersauan itu terbagi menjadi 3. Pemersauan batch bagian 1 adalah pemersauan batch bagi bekerja lebih efisien jika transaksi-transaksi disortir sehingga rekening-rekening yang terkena dampak perbedaan dalam urutan yang sama dengan catatan di dalam file induk. 2. Log kesalahan. Sebuah log kesalahan yang mengidentifikasikan kesalahan input data memudahkan pemeriksaan tepat waktu dan pengumpulan ulang atas transaksi yang tidak dapat diproses. Untuk total batch yang ketiga adalah total finansial, total hash, dan jumlah catatan. Pengenalan tambahan entry data online. Pengenalan tambahan entry data online memiliki tiga bagian penting, yaitu prompting, sebuah pengecekan kelengkapan secara online yang meminta tiap item yang diperlukan dalam data input dan kemudian menunggu respon dalam yang dapat diterima sebelum meminta item selanjutnya. Kedua adalah verifikasi close atau loop. Verifikasi close atau loop sebuah metode validasi input menggunakan data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait lainnya, sehingga pihak entry data tersebut dapat memverifikasikan ketepatan dari data input. Yang terakhir adalah log transaksi, yang artinya adalah menyatakan sebuah catatan mendetail dari seluruh transaksi. Jika sebuah file online dirusak, log transaksi dapat digunakan maka log transaksi dapat digunakan untuk memulihkan file. Baiklah, selanjutnya pengendalian pemrosesan. Yang pertama itu pencocokan data. Dalam kasus-kasus tertentu, 2 atau lebih item dari 2 harus dicocokkan sebelum sebuah tindakan dilakukan. Sebagai contohnya itu, sebelum membayar kepada seorang vendor, sistem harus memverifikasi bahwa informasi pada faktur vendor sesuai dengan informasi dalam pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Untuk yang kedua itu label file. Label file itu perlu dicek untuk memastikan bahwa file yang benar dan terkini sedang diperbarui. Baik label eksternal yang dapat dibaca oleh manusia maupun label internal yang tertulis di dalam bentuk yang dapat terbaca mesin dalam media pencatatan data harus digunakan. Label eksternal yang bisa dibaca oleh manusia. Untuk label internal itu tertulis dan bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketiga, perhitungan ulang total batch. Total batch harus dihitung ulang setiap masing-masing catatan transaksi diproses. Dan total dari batch tersebut harus dibandingkan dengan nilai-nilai dalam catatan trailer. Sebagai contoh, jika jumlah catatan yang dihitung ulang lebih kecil dari aslinya, satu catatan transaksi atau lebih tidak diproses. Sebaliknya, jika jumlah catatan yang dihitung ulang lebih besar dari aslinya, transaksi tambahan yang tidak diotorisasi akan diproses, atau beberapa transaksi diproses 2 kali. Yang keempat, pengujian saldo, cross-voting, dan saldo nol. Biasanya, total dapat dihitung dengan berbagai cara.
Sebagai contoh, dalam spreadsheet sebuah grand total dapat dihitung dengan menjumlahkan sebuah kolom dari total baris atau dengan menjumlahkan sebuah baris dari total kolom. Dua metode ini seharusnya memperlihatkan hasil yang sama. Sebuah pengujian saldo cross-plotting membandingkan hasil yang diperlihatkan masing-masing metode untuk memverifikasi ketepatan. Kedua itu pengujian saldo nol. Menerapkan logika yang sama untuk memverifikasi ketepatan pemrosesan yang melibatkan rekening kontrol. Yang kelima, mekanisme write protection. Mekanisme ini melindungi terhadap menimpa atau menghapus file data yang disimpan dalam media mengetik. Yang keenam, pengendalian pembaruan secara bersamaan. Kesalahan dapat terjadi ketika dua pengguna atau lebih berupaya untuk memperbarui catatan yang sama secara bersamaan. Pengendalian pembaruan secara bersamaan mencegah kesalahan tersebut dengan mengunci satu pengguna sampai sistem telah selesai memproses transaksi yang dimasukkan oleh yang lainnya. Next. Pengendalian output. Pertama itu, pemeriksaan pengguna terhadap output. Para pengguna harus dengan cermat memeriksa output sistem untuk memverifikasi bahwa outputnya masuk akal, lengkap, dan pengguna adalah penerima yang dituju. Yang kedua itu prosedur rekonsiliasi. Secara periodik, seluruh transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus direkonsiliasi untuk laporan pengendalian, laporan status atau pembaruan file, atau mekanisme pengendalian lainnya. Selain itu, rekening buku besar harus direkonsiliasi dengan total rekening buku pembantu secara teratur. Sebagai contoh, saldo dari rekening kontrol persediaan dalam buku besar harus sama dengan jumlah dari saldo barang di dalam database persediaan. Yang ketiga, rekonsiliasi data eksternal. Total database harus direkonsiliasi secara periodik dengan data yang dikelola di luar sistem. Sebagai contoh, jumlah catatan pegawai di file penggajian dapat dibandingkan dengan total jumlah pegawai di database sumber daya manusia untuk mendeteksi upaya menambahkan pegawai-pegawai fiktif ke database penggajian. Yang keempat, pengendalian transmisi data. Organisasi juga perlu mengimplementasikan pengendalian yang didesain untuk meminimalkan risiko kesalahan transmisi data. Next. Pemrosesan penjualan kredit. Yang pertama itu memasukkan dan mengedit data transaksi. Setelah transaksi dimasukkan, sistem menjalankan beberapa pengujian validasi pendahuluan. Pengecekan ini mengidentifikasi transaksi dengan jumlah rekening yang tidak valid atau nomor barang persediaan yang tidak valid. Kegiatan ini dinamakan pengendalian input. Yang kedua, memperbarui catatan pelanggan dan persediaan. Sistem membaca catatan kepada kepala dari file induk pelanggan dan persediaan serta memverifikasi bahwa versi terbaru sedang digunakan. Kegiatan ini dinamakan pengendalian pemrosesan. Yang ketiga itu menyiapkan dan mendistribusikan dokumen pengiriman dan atau penagihan. Dokumen penagihan dan pengiriman hanya diarahkan kepada pegawai yang diotorisasi di Departemen Akuntansi dan Pengiriman, yang secara visual menginspeksi dokumen tersebut untuk kesalahan yang jelas. Kegiatan ini dinamakan pengendalian output. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Palian. Pada M. Palian dipersilahkan.
Oke, baiklah, selanjutnya yaitu pengendalian integritas pemrosesan dalam spreadsheet. Sebagian besar organisasi memiliki ribuan spreadsheet yang digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan. Pentingnya spreadsheet bagi pelaporan keuangan direfleksikan dalam fakta bahwa ISACA mendokumentasikan IT Control Objective for Sarbanes-Oxley yang berisi lampiran terpisah secara spesifik menjelaskan pengendalian integritas pemrosesan yang harus diterapkan dalam spreadsheet. Spreadsheet dimaksudkan untuk menunjang keputusan-keputusan penting yang membutuhkan lebih banyak pengujian mendalam untuk mendeteksi kesalahan yang sulit dipastikan. Meskipun demikian, survei yang dilakukan para profesional keuangan mengindikasikan bahwa hanya 2% dari perusahaan menggunakan banyak orang untuk memeriksa setiap sel spreadsheet, yang menjadi satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk secara efektif mendeteksi kesalahan spreadsheet. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian yang cermat atas spreadsheet sebelum digunakan dapat mencegah jenis-jenis kesalahan tersebut. Meskipun sebagian besar perangkat lunak spreadsheet yang di dalamnya memuat fitur-fitur dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan umum. Yang mana fitur-fitur itu yang pertama mudah mendeteksi kesalahan umum dan kedua menunjukkan keputusan penting yang membutuhkan lebih banyak pengujian mendalam untuk mendeteksi kesalahan. Kemudian slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu ketersediaan. Gangguan dalam proses bisnis yang dikarenakan tidak tersedianya sistem atau informasi dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk meminimalkan resiko penghentian sistem. Meskipun demikian, ketersediaan sistem dan informasi mustahil untuk sepenuhnya mengeliminasi resiko penghentian. Organisasi juga perlu memiliki pengendalian yang didesain untuk memungkinkan pelanjutan cepat dari operasi normal setelah ada kejadian yang mengganggu ketersediaan sistem. Ketersediaan ini memiliki tujuan dan masing-masing tujuan mempunyai pengendalian utama, yaitu yang pertama itu meminimalkan risiko penghentian sistem, yang mana di sini terdapat juga pengendalian utamanya, yaitu seperti pemeliharaan preventif, toleransi kesalahan, pelatihan, manajemen patch, dan perangkat lunak antivirus. Dan kedua itu ada pemulihan dan penerusan operasi normal, yang mana pengendalian utamanya itu prosedur backup data, perencanaan pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis, efek dari virtualisasi dan komputasi cloud yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Baiklah, ya, tujuan yang pertama yaitu tujuan dari ketersediaan yang pertama yaitu untuk meminimalkan risiko penghentian sistem. Yang mana pengendaliannya itu yang pertama ada pemeliharaan preventif. Yang dimaksud dari pemeliharaan preventif ini untuk mengurangi risiko kegagalan perangkat keras dan lunak. Seperti contoh membersihkan disk drive. Terus yang kedua ada toleransi kesalahan. Yang dimaksud kemampuan terus berfungsi ketika komponen tertentu gagal. Contoh redundant arrays of independent drive. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen patch dan perangkat lunak antivirus, menyediakan perlindungan tambahan dengan memastikan kerentanan terhadap malware. Kemudian selanjutnya itu lokasi dan desain pusat data untuk meminimalisir resiko terkait bencana yang disebabkan faktor alam maupun manusia. Fitur umumnya meliputi yang pertama yaitu lantai ditinggikan, mendeteksi api dan perangkat penekanan, sistem pendingin udara yang memadai, kabel tancapan khusus, perangkat anti petir, sistem uninterruptible power supply atau UPS, pengendalian akses fisik. Kemudian pelatihan yaitu operator terlatih dapat sedikit melakukan kesalahan dan tahu kapan untuk memulihkan sistem dari kerusakan. Pemulihan dan penyelesaian.
Pemulihan dan penerusan operasi normal. Ketika sebuah masalah terjadi, data mengenai segala sesuatu yang telah terjadi sejak backup terakhir hilang kecuali data-data tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem. Dengan demikian, jawaban manajemen untuk pertanyaan pertama menentukan Recovery Point Objective atau RPO, RPO yaitu tujuan titik pemulihan organisasi, yang mempresentasikan jumlah maksimum atas dasar yang dimiliki organisasi untuk dimasukkan kembali atau berpotensi hilang. RPO secara berkebalikan berkaitan dengan frekuensi backup. Semakin kecil RPO yang dikehendaki, semakin sering backup dibuat. Jawaban atas pertanyaan kedua menentukan Recovery Time Objective atau RTO. Tujuan waktu pemulihan organisasi yang merupakan waktu maksimum yang dapat ditoleransi untuk mengembalikan sebuah sistem informasi setelah sebuah bencana. Jadi RTO mempresentasikan jangka waktu yang akan diupayakan organisasi untuk berfungsi tanpa sistem informasinya. Yang dimaksud dengan backup di sini yaitu salinan yang sama persis dengan perangkat yang dapat digunakan jika data aslinya tidak lagi tersedia. Ini adalah prosedur backup data. Prosedur backup data ini didesain untuk menghadapi situasi di mana informasi tidak dapat diakses karena file atau database yang relevan telah menjadi korup atau rusak akibat kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia. Namun sistem informasinya masih berfungsi. Dua jenis backup parsial harian. Yang pertama yaitu sebuah backup incremental. Di bawah ini, yaitu hanya melibatkan penyalinan item-item data yang telah berubah sejak backup parsial terakhir. Salinan ini menghasilkan sebuah set file backup incremental, masing-masing memuat hasil dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu hari. Pengembalian melibatkan muatan pertama dari backup penuh terakhir dan kemudian memasangkan setiap backup incremental lanjutan dalam urutan yang sesuai. Yang kedua, sebuah backup diferensial atau differential backup menyalin seluruh perubahan yang dibuat sejak backup penuh terakhir. Jadi tiap file backup itu diferensial yang baru memuat efek kumulatif dari seluruh aktivitas sejak backup penuh terakhir. Akibatnya, selain untuk satu hari setelah backup penuh, backup diferensial harian membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan backup incremental. Pengembaliannya lebih sederhana. Meski demikian, backup penuh terakhir yang hanya perlu dilengkapi dengan backup diferensial yang paling terkini saja, bukannya sebuah set file backup incremental harian. Misalnya di hari Kamis itu terjadi masalah, maka terjadi masalah pada backup harian incremental, maka ada 4 proses backup. Yang pertama backup penuh minggu, backup Senin, backup Selasa, dan backup Rabu. Sedangkan jika backup harian diferensial mengalami masalah pada hari Kamis, maka ada 2 proses pengembalian, yaitu backup penuh minggu dan juga backup Rabu, karena backup Rabu telah berisi aktivitas backup Senin, Selasa, dan juga Rabu. Jadi penting juga untuk mempraktikkan pengembalian sebuah sistem dari backup secara periodik. Hal ini akan memverifikasi bahwa prosedur backup bekerja dengan benar dan media untuk backup, pita atau disk, berhasil dibaca oleh perangkat keras yang digunakan. Selanjutnya yaitu perencanaan pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis. Sejumlah backup didesain untuk mengatasi masalah-masalah ketika satu atau lebih file atau database rusak karena kesalahan perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. DRP dan BCP didesain untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih serius. Jadi ada 3 pilihan dasar untuk mengganti infrastruktur TI. Yang pertama, situs dingin. Situs dingin adalah sebuah pilihan pemulihan bencana yang bergantung pada akses terhadap sebuah fasilitas alternatif yang diberi kabel sebelumnya untuk akses telepon dan internet yang diperlukan, tetapi tidak memuat peralatan komputasi apapun. Yang kedua, situs panas. Sebuah pilihan pemulihan bencana yang bergantung pada akses terhadap sebuah pusat data alternatif operasional keseluruhan yang tidak hanya diberi kabel sebelumnya, tetapi juga memuat seluruh perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Dan yang ketiga itu ada real-time monitoring, merupakan pemeliharaan salinan-salinan lengkap dari sebuah database pada 2 pusat data terpisah dan memperbarui kedua salinan secara real-time setiap transaksi terjadi. Contoh penerapannya yaitu perusahaan internet hanya membutuhkan ini karena mereka hanya akan memperoleh pendapatan ketika situs web mereka berjalan. Maskapai penerbangan dan lembaga keuangan beroperasi menggunakan formulir
yang berbasis kertas. Jadi mereka perlu memiliki sistem backup yang tersedia setiap saat. Efek dari virtualisasi dan komputasi cloud. Virtualisasi dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas dan efisien dari pemulihan bencana dan penerusan operasi normal. Virtualisasi secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memulihkan RTO dari masalah perangkat keras. Virtualisasi juga dapat digunakan untuk mendukung real-time mirroring di mana dua salinan dari tiap-tiap mesin virtual dijalankan dalam tandem pada dua penampung fisik terpisah. Setiap transaksi diproses dalam kedua mesin virtual. Jika satu gagal, yang lain mengambil tanpa adanya jeda dalam layanan. Komputasi cloud memiliki efek positif dan efek negatif dalam ketersediaan. Komputasi cloud biasanya memanfaatkan bank atau server berlebih dalam berbagai lokasi, sehingga menurunkan risiko bahwa sebuah kerusakan tunggal dapat mengakibatkan penghentian sistem dan hilangnya semua data. Meski demikian, jika sebuah penyedia cloud publik keluar dari bisnis, ini mungkin sulit jika memungkinkan untuk mendapatkan kembali semua data yang disimpan dalam cloud tersebut. Oleh karenanya, sebuah kebijakan atas pembuatan backup teratur dan menyimpannya pada tempat lain dari penyedia cloud sangatlah penting. Sebagai tambahan, para akuntan perlu menilai kelangsungan finansial jangka panjang dari sebuah penyedia cloud sebelum organisasi melakukan alih daya data atau aplikasinya ke sebuah cloud publik. Kesimpulan, pengendalian integritas pemrosesan terdiri dari pengendalian input, pengendalian entry data, pengendalian tambahan entry data, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian input. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan sistem dapat menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan valid. Sedangkan ketersediaan penting untuk memastikan informasi tersedia setiap saat dibutuhkan pengguna, dengan meminimalkan resiko penghentian sistem, pemulihan, dan penerusan operasi normal, dan backup data. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Buat teman-teman, jika ada yang bertanya, sesi izin bertanya Nadine ke dua kelompok ini, materi 9 dan 10. Izin bertanya Nadine. silakan Cindy. Baiklah, saya Cindy ingin menanyakan kepada kelompok 4 mengenai slide ke-16 itu. Kan ada 3 pilihan dasar yang menggantikan infrastruktur TI. Itu tuh bagaimana contoh penerapan dari organisasi yang dapat menggunakan pendekatan tersebut sebagai bagian dari DRP-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cindy. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Nadine. Silakan Ajeng. Perkenalkan, nama saya Ajeng Galuh. Saya ingin bertanya pada kelompok 4. Bagaimanakah proses bisnis dan pengendalian pada organisasi yang menggunakan entry data pemrosesan batch? Baik, terima kasih pada Cindy dan Ajeng. Untuk jawabannya kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Sembari menunggu teman-temannya menjawab pertanyaan dari yang lain, saya akan sekilas membahas mengenai bab 7, 8, 9, 10 ya, di mana bab 7 itu membahas mengenai pengendalian dan sistem informasi, kemudian bab 8-nya ada pengendalian untuk keamanan informasi, ke-9-nya pengendalian kerahasiaan dan privasi, dan ke-10 adalah pengendalian integritas pemrosesan. Antara bab 7 sampai dengan 10 ini adanya keterkaitan dalam kita mengembangkan atau kita membangun satu sistem ya. Nah, dalam hal ini adalah sistem informasi akuntansi. Nah, otomatis kalau kita berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, berarti kita berhubungan juga untuk membuat laporan keuangan, bagaimana proses dari siklus, yaitu siklus adanya pendapatan, ya, pengeluaran, produksi, siklus MSDM, terus kemudian adanya siklus penggajian. Nah, di mana kita untuk membangun sistem itu kita harus melalui prosedur dulu. Nah, prosedurnya yaitu kita harus menentukan tahapan-tahapan
Jadi misalkan ini tadi pengendalian sistem informasinya untuk kita membuat misalkan seperti laporan ini ya, pembelian dan pengeluaran ya. Nah, misalkan itu pembelian dan pengeluaran, berarti kita ingin membangun satu sistem di mana perusahaan itu ingin mengetahui persediaan dari barang satu produk tersebut. Nah, dengan itu kita harus melihat bagaimana untuk menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen yang akan kita cantumkan, yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi atau sistem tersebut, kita harus adanya pengendalian. Nah, baik itu pengendalian dari informasinya ya, keamanan informasi yang diperoleh dari aplikasi atau dari software tersebut, begitu juga keamanan dari penggunanya. Jadi kan otomatis kalau di setiap departemen misalkan tadi pada kita membuat aplikasi untuk departemen pembelian misalkan seperti itu. Nah, otomatis data-data yang akan diinput ke dalam aplikasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya agar tidak bocor terhadap bukan hanya pihak eksternal ya, tapi pihak internal pun bisa jadi antar divisi tidak boleh adanya ini ya, pasti adanya keterbatasan dari akses ya, agar tidak disalahgunakan dokumen tadi. Apabila tidak ada keterbatasan akses, maka akan disalahgunakan dokumennya. Nah, ini adalah kalau untuk pengendalian dari sistem informasi aplikasi itu sendiri atau dari SIA, itu adanya kita kenal COBIT, KUSU, dan IRM ya. Nah, bagaimana ini adalah satu bagian yang dipertimbangkan dalam kita membuat satu sistem, yaitu berkaitan dengan laporan keuangan ya, sistem informasi akuntansinya dari laporan keuangan. Nah, jadi kita harus perhatikan dulu mengenai kerangka dari COBIT, KUSU, dan IRM itu. Mana COBIT itu sendiri untuk mengembangkan dari ini ya, menggabungkan antara standar pengendalian dari berbagai sumber, yaitu dari manajemennya, bagaimana manajemen itu mempunyai tujuan dalam membuat aplikasi tersebut ya. Terus kemudian kita lihat juga dari para penggunanya. Terus selain dari para pengguna aplikasi tersebut, kita juga harus lihat dari para penilainya ya. Jadi untuk kita menciptakan laporan keuangan, dari laporan keuangan itu kan akan diaudit oleh auditor. Nah, jadi auditor akan melihat hasil dari aplikasi yang kita gunakan itu. Nah, itu gunanya COBIT itu menggabungkan dari ketiga tadi. Jadi dirangkum dalam COBIT tadi, kemudian diaplikasikan atau diimplementasikan ke dalam aplikasi atau sistem berupa sistem informasi akuntansinya ya, dalam bentuk misalkan tadi untuk membuat laporan keuangan. Nah, begitu juga mengenai keamanan informasinya. Nah, di mana kalau untuk kita menggunakan COBIT, KUSU, dan IRM tadi, kita tahu bahwa keamanannya pasti akan diperhitungkan, karena kalau bocor untuk informasi, data-data dan informasi itu ya akan merugikan perusahaan sendiri ya. Jadi untuk keterbatasan akses tadi, bagaimana sejauh mana yang bisa mengakses aplikasi tersebut ya. Jadi ada beberapa menu yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang. Misalkan tadi untuk manajer dia bisa mengakses seluruh isi dari dokumen yang diupload ke dalam aplikasi tersebut. Nah, tapi kalau untuk beberapa divisi hanya beberapa informasi ya yang didapatkan dari aplikasi tersebut. Jadi adanya keterbatasan akses. Terus kemudian sebelum kita menerjunkan aplikasi tersebut untuk digunakan kepada penggunanya, kita harus adakan dulu pelatihan ya. Pelatihan agar sebagai pengguna tadi tidak canggung terhadap aplikasi atau terhadap sistem yang akan kita gunakan, yang baru kita gunakan ataupun yang kita update ya terhadap sistem tersebut.
Nah, kemudian juga dari sisi kerahasiaannya ya tetap kita jaga ya. Jadi tidak semua dapat diakses, terus kemudian bagaimana kita saat karyawan tersebut memasukkan identitasnya, kita harus menjaga akses ini ya, akses identitas yang dimasukkan oleh setiap karyawannya. Nah, dengan kita menjaga itu tadi adanya beberapa fitur-fitur ya. Tadi misalnya kita bisa menggunakannya pada cloud computing atau mungkin kita bisa kepada big data ya, misalkan seperti itu kita menyimpannya. Itu juga bisa kita perhitungkan dalam keamanan satu informasi ya. Nah, baiklah, sudah bisa dijawab mungkin yang kelompoknya dikasih pertanyaan tadi. Bisa, Bu. Sudah ada jawabannya? Sudah ada, Bu. Oke, silakan kalau sudah ada jawabannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Cindy. Pertanyaannya yaitu, di slide ke-16 kan ada 3 pilihan dasar untuk mengganti infrastruktur TI. Bagaimanakah contoh penerapannya dari organisasi yang dapat menggunakan pendekatan tersebut sebagai bagian dari DRP-nya? Jawabannya yaitu yang pertama ada call site, yaitu merupakan sebuah pilihan pemulihan bencana yang bergantung pada akses terhadap sebuah pusat data alternatif operasional keseluruhan yang tidak hanya diberi kabel sebelumnya, tetapi juga memuat seluruh perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Strategi ini hanya menyediakan lokasi saja, perangkat dan jaringan yang tersedia sangat minim jika tidak ingin dikatakan tidak ada. Contohnya yaitu bisnis kecil, seperti kantor akuntan publik lokal. Dalam kebanyakan situasi, kantor akuntan publik mungkin dapat berfungsi tanpa adanya sistem informasi utama mereka untuk 1 hari atau beberapa hari. Sebagian besar karyawan memiliki laptop dan bisa terus melakukan banyak pekerjaan mereka, seperti pengumpulan bukti audit, menulis laporan, bekerja pada spreadsheet, dan kemudian mengupload pekerjaan mereka ke server utama yang pernah menjadi lokasi membuat dan menjalankan call site. Itulah contoh dari bagian DRP call site. Yang kedua ada hot site atau situs panas. Strategi ini strategi pemulihan dengan cara mengadakan lokasi duplikat dari lokasi asli. Lokasi tersebut dilengkapi dengan segala perangkat, sistem, dan infrastruktur yang diperlukan. Contohnya, banyak perusahaan dapat berfungsi selama beberapa jam menggunakan formulir yang berbasis kertas hingga pusat data mereka kembali dan beroperasi. Seperti jika sistem informasi pengecer menurun, order penjualan baru dapat diolah di kertas dan dimasukkan kemudian. Dan yang terakhir yaitu real-time monitoring, yang merupakan pemeliharaan salinan lengkap dari sebuah database pada 2 pusat data terpisah dan memperbarui kedua salinan secara real-time setiap transaksi terjadi. Contoh penerapannya, perusahaan internet hanya membutuhkan ini karena mereka hanya akan memperoleh pendapatan ketika situs web mereka berjalan. Jika tidak berjalan, maka mereka tidak memperoleh pendapatan. Maskapai penerbangan dan lembaga keuangan beroperasi menggunakan formulir yang berbasis kertas, jadi mereka perlu memiliki sistem backup yang tersedia setiap saat. Apakah saudari Cindy jelas terhadap jawabannya? Terima kasih Kelvin, penjelasannya sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Ajeng. Pertanyaannya, bagaimanakah proses bisnis dan pengendalian pada organisasi yang menggunakan entry data pemrosesan batch? Jawabannya yaitu pemrosesan batch bekerja lebih efisien jika transaksi disortir, sehingga rekening-rekening yang terkena dampak berbeda dalam urutan yang sama dengan catatan di dalam file induk titik. Sebagai contoh, pemrosesan batch yang ukuran akurat pada transaksi penjualan untuk menyarankan transaksi disortir terlebih dahulu berdasarkan nomor rekening pelanggan. Sebuah pengecekan berurutan
dalam kurung squad set cek balas kurung menguji apakah batch atas input dapat data berada di dalam urutan numerik atau alfabetis yang tepat. Proses bisnis memungkinkan organisasi menggunakan pemrosesan batch. Yang pertama yaitu total finansial, sebuah jenis dari total batch yang sama dengan jumlah atas field yang berisi nilai-nilai moneter. Yang kedua, total batch, jumlah dari item numerik untuk buat sebuah dokumen dihitung sebelum pemrosesan batch ketika data dimasukkan. Dan selanjutnya dibandingkan dengan total yang dihasilkan komputer setelah tiap langkah pemrosesan untuk memverifikasi data tersebut sudah diproses dengan benar. Terus ketiga, total hash, sebuah jenis dari total batch yang dihasilkan dengan menjumlahkan nilai-nilai field yang biasanya tidak akan dijumlahkan. Terus yang terakhir yaitu jumlah catatan, sebuah jenis dari total batch yang sama dengan jumlah dari catatan-catatan yang diproses pada suatu waktu tertentu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Valian. Oke, kalau untuk melindungi tadi ya di awal pada bab 9 itu adanya untuk kita menjaga kerahasiaan dan privasi, baik itu dari pelanggan ataupun dari penggunanya, itu dengan adanya identifikasi dari klasifikasi informasinya, terus bagaimana kita mengenkripsi dari informasi tersebut, kemudian adanya pengendalian akses dan pelatihan, seperti yang tadi sudah saya sempat singgung sedikit ya. Nah, bagaimana di sini kalau untuk enkripsi kerahasiaan dari para pengguna, baik itu dari pelanggan ataupun dari pihak internalnya ya. Jadi di sini di dalam enkripsi ini sendiri diperlukan adanya defense in deep adalah untuk melindungi dari informasi yang disimpan dari situs di dalam cloud publiknya atau di dalam cloud computing ya. Nah, jadi bisa jadi untuk melindungi data dari para pengguna itu dengan adanya enkripsi, terus adanya tadi pembatasan akses, dan adanya pelatihan untuk para pengguna ya, pengguna yang di dalam atau di pihak internalnya. Nah, kalau untuk batch itu sendiri ya, yang kita tahu batch itu adalah sekumpulan atau kelompok dari, jadi berupa data yang akan menghasilkan satu informasi. Nah, di mana batch ini sendiri sangat kita perhitungkan ya posisinya dalam kita membuat satu sistem tadi, di mana untuk kita menampung dari satu data kita harus menggunakan batch ini. Jadi dengan adanya batch akan membantu dalam kita bisa tuh mentransfer atau kita filter informasi-informasi apa yang akan kita publish atau informasi apa yang akan kita simpan untuk perusahaannya. Nah, jadi batch ini sendiri lebih efisien ya jika kita menggunakannya untuk misalkan tadi transaksi ya, mencatat transaksi atau mungkin mencatat beberapa misalkan kegiatan operasional yang digunakan oleh yang dilakukan oleh perusahaan ya. Nah, sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Mungkin tidak kepada kelompok yang presentasi, bisa bertanya kepada saya. Bila ada yang masih bingung dengan materi sebelumnya, materi yang minggu lalu, atau materi yang baru dipaparkan oleh teman-temannya ini, bisa tanyakan ke saya. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas dengan yang dipaparkan? Bagaimana ketua kelas teman-temannya?
Udah jelas. Oke, baiklah ya. Ketua kelas ini mewakili teman-temannya mengatakan sudah jelas ya. Berarti nanti kalau ada kasus atau mungkin nanti UAS ya, saya harap kalian bisa untuk mengerjakan soalnya ya, dan memecahkan permasalahan dalam kasus ini. Mungkin nanti kalau untuk UAS atau mungkin untuk menambah pertemuan, saya akan memberikan contoh kasus dan itu akan kalian berikan solusinya dari kasus yang akan saya berikan ya. Baiklah ya, apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa kita akhiri program kita hari ini sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.